hadir ke manah ini untuk sekedar sowan dan silaturahim, ya. Namun kemudian diberikan satu kehormatan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan beberapa hal, ya. Mungkin nanti kita ngobrol aja gitu ya. Mudah-mudahan ini kan tadi katanya udah pada lulus ya, udah capek. Kalau santri mah kan nggak ada capeknya katanya. Cung yang udah capek ngacung. Mana semangatnya nih, mana? Takbir dulu, Allahu Akbar. Wah, nggak ada yang lemes ini, udah masih semangat semua. Masya Allah ya, luar biasa. Sebelumnya mungkin bingung ya, ini siapa gitu di depan. Tahu-tahu datang, ya kan. Sebenarnya sih udah beberapa kali saya kesini, mungkin ada yang ngeh gitu ya. Alhamdulillah, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yandi Purnama. Saya didampingi oleh bidadari. Kalau dari itu ada yang baper nih. Tahu nggak? Tahu nggak? Saya kasih bocoran ya. Saya ketemu istri saya itu waktu di pesantren dulu. Nah, ada nggak? Ada nggak? Masya Allah ya. Jadi dulu waktu ini prolog dulu ya. Dulu waktu di pesantren itu pas lagi ada acara begini, saya nggak sengaja melirik ke sebelah kiri. Wow, ada yang aman gitu. Ada yang begitu. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi dampingi. Nama saya Yandi Purnama dan istri saya siapa pun namanya Bu? Ismi Tita Muktafia. Pakai bahasa apa barusan? Di saya ini alhamdulillah jago bahasa Arab. Ya. Biasa aja. Saya selama pesantren juga alhamdulillah bisa menguasai minimal 2 bahasa. Ya, yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Prancis. Ya, perapatan Ciamis, jangan tepuk tangan dulu. Ayat bahasa Sunda teh. Gitu. Kalau untuk santri ya di pesantren itu minimal banget, betul, minimal banget kita menguasai 2 bahasa, Arabic and English. Minimal itu harus ya, Al-Arabiyah wal Ingliziyah. Seperti itu. Paling enggak minimal 2 bahasa untuk di pesantren gitu ya. Maka itu yang harus kita kemudian pelajari. Bilang Arabiyah dengan bahasa Arab, nahnu yumkinuna an naqra wa nafham al-Qur'anul Karim. Ya, dengan belajar bahasa Arab, maka kemudian kita insya Allah akan dapat memahami dengan mudah makna-makna di dalam Al-Quran. And by English, dengan bahasa Inggris, kita dapat kemudian berdakwah ya ke berbagai belahan negara. Insya Allah itu yang menjadi niat bagi santri. Gitu ya, Bun? Ya. Apa nih motivasinya dari Bu Handa buat para santri? Silahkan. Oh. Baik teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Jadi dulu saya, kalau asli saya dari Ciamis dulu mah ya, tapi sekarang udah jadi Pangandaran ya. Jadi saya Sunda asli, kalau istri saya Betawi asli ya. Jadi Sunda sama Betawi ya. Alhamdulillah. Tapi dulu pesantren di Cikoneng, di pesantren Asyifa ya, pesantren Al-Quran ya, asuhan ajengan Asep Saifulillah, mungkin ada yang tahu. Nah, setelah lulus SD saya langsung mental agak jauh ke Bogor ya, di pesantren Darul Rahman. Dan di sana ketemu istri saya gitu ya. Di pesantren Darul Rahman ketemu istri saya. Sampai kemudian lulus dari pesantren Darul Rahman ya, saya juga melanjutkan kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau yang dikenal dengan LIPIA, salah satu lembaga milik Kementerian Negara Saudi Arabia yang ada di Jakarta ya. Alhamdulillah di sana kita banyak belajar dengan para masyayikh dari Timur Tengah, dari Saudi, kemudian dari Mesir, ada juga dari Suriah ya.
kemudian sebagian kecilnya juga ada beberapa dari Indonesia, para asatid ya, seperti itu. Demikian juga saat kuliah itu ketemu lagi dengan istri saya, sampai kemudian akhirnya ya kuliah ke KUA gitu ya, alias menikah. Wah, gitu. Jadi kalau itu ceritain panjang ya. Baik para santri sekalian yang dirahmati Allah, kalau saat ini saya bertugas di pesantren Darul Quran Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf pernah di sini ya? Nah, itu beliau saya yang kasih alamatnya waktu itu ya. Agar bisa sampai ke mana dulu, dan alhamdulillah beliau sampai. Jadi saya sekarang bertugas di pesantren Darul Quran. Kalau tadi dengan pola menyampaikan bahwa saya ini kiai besar, mohon doanya ya. Sebetulnya sih bukan kiai besar, kiai lebar sebenarnya ya. Karena badan saya agak lebar mungkin gitu. Masya Allah. Ini satu kehormatan yang luar biasa, bahwa kita sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar, di mana masa depan bangsa ini, masa depan negara ini, itu semuanya ada di tangan teman-teman kalian. Siapa nanti yang akan memimpin bangsa ini, boleh jadi diantaranya ada di antara kalian semua. Amin ya robbal alamin. Bisa jadi kamu nggak nyangka, ada seorang teman yang biasa-biasa aja, tiba-tiba kemudian tong jadi presiden. Masya Allah, ya kan? Tahu-tahu kemudian ada yang jadi ketua MPR, ada yang jadi ketua DPR, ada yang jadi pengusaha sukses. Kita nggak ada yang tahu. Selama kamu mau belajar, kamu mau berjuang, kamu terus berusaha sekuat tenaga, maka apapun yang kemudian menjadi tujuan kalian, menjadi cita-cita kalian, insya Allah akan tercapai. Yang penting apa? Masukin dulu ke dalam hati dan dalam pikiran kita. Gitu. Sejak SMP ini, ya kan? Ketika kemudian terpikir sesuatu, udah pikirin aja dulu, masukin dulu, tekadkan, gitu. Nanti kemudian Allah akan buka jalannya. Misal, aduh kok saya ngelihat di TV ada anak kecil jago banget bahasa Inggrisnya, jago banget bahasa Arabnya, castis-cus ngomong bahasa Arab. Nah kemudian terpikir, kok saya pengen bisa ya, bisa nanti. Selama itu kemudian nancep di dalam hati dan terus diperjuangkan. Seperti itu. Cari tahu kenapa kok anak kecil itu jago banget ngomong bahasa Arabnya. Ketika ditelusuri, kamu cari-cari, dari kecil, dari lahir, ternyata emang dia orang Arab. Makanya jago bahasa Arabnya. Tapi itu bisa jadi motivasi gitu ya. Sebenarnya saya punya banyak video, tapi karena ini sore ya, jadi untuk memotivasi. Cuman karena sore jadi nggak kelihatan gitu. Jadi materinya untuk saya sendiri aja gitu ya. Nanti di sharing ya, gitu. Nah, jadi selanjutnya coba saya persilahkan dulu istri saya untuk bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ahlal Qur'an wa ya qadatal mustaqbal? Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Apa kabar ahlul Quran, pemimpin-pemimpin masa depan? Amin. Baik. Ad'ukum awalan ila syukrillah azza wa jalla. Bingung ya. Saya ngajak kalian pertama kali untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala ala an-ni'am al-kathirah allati a'tanaha Allah, minha ni'matul iman wal Islam. Pertama saya ajak kalian untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama, atas nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Hadhihi ni'mah azimah min Allah. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah. Tsumma ni'matus sihah wal afiyah. Semuanya sehat ya di sini ya. Nah, ini juga la budda lana an nashkura ala hadhihi ni'mah.
kita juga harus bersyukur nih, mensyukuri nikmat sehat wal afiat. Karena banyak saudara kita di luar sana yang sekarang sedang sakit, yang katanya sekarang lagi pandemi ya, tahu ya? Ya, insya Allah di sini nggak ada. Ya, soal di sini nggak ada. Insya Allah, Allah yahfazuna wa yu'tina as-sihah wal afiyah daiman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thumma ad'ukum aidan ila at-ta'allum bil jiddi wal ijtihad. Ayo kita belajar yang rajin, belajar yang giat. Limada? Li'annana law nuridu dunya fa'alaina bil ilmi wa idza nuridu al-akhirah fa'alaina bil ilmi wa idza nuriduhuma aidan fa'alaina bil ilmi. Kalau kita pengen sukses di dunia, kita harus punya ilmu. Kalau kita pengen sukses di akhirat juga harus punya ilmu. Jadi kalau kita mau sukses di dua-duanya juga kita harus punya ilmu. Jadi ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Ijtihad, ayo sungguh-sungguh, wala taksal, jangan malas ya, jangan malas. Wala taku ghafilan, jangan jadi orang yang lalai. Kenapa? Fanadamatul uqba liman yatakasalu. Karena penyesalan itu nanti untuk siapa? Untuk orang yang sekarangnya malas-malesan. Makanya ayo kita rajin ya. Kita harus rajin. Lagi ini, alaina an nashkura ilallah. Ibadah antum huna katullab wa talibatil ilmi fil ma'had. Masya Allah. Hadi edan ni'mah. Kalian semua dikasih rezeki juga sama Allah menjadi apa? Santri itu juga nikmat. Bainama asdiqaukum fil kharij ma'had al-an hum yata'allamun biwasilatil zawal. Mereka sekarang di luar sana banyak yang belajarnya lewat apa? HP. Wa katsirun minhum la yata'allamun bal yal'abuna bil jawal. Kebanyakan mereka itu malah nggak belajar. Tapi ngapain? Yal'abuna bil jawal. Mereka main game. Apa faidatu hadis? Apa faedahnya main game kan? Fa antum fil ma'had antum tusallun bil jamaah, antum taqra'una al-Qur'an, antum tata'allamun. Wa hadhihi ni'mah aidan 'azimah min Allah. Masya Allah. Ngerti nggak? Tadi langsung diterjemahin. Iya. Jadi kalau saya berantem sama istri saya ini pakai bahasa Arab, anak saya nggak ngerti. Sekarang masuk pesantren, udah ngerti dia gitu ya. Saya harus belajar bahasa Prancis kayaknya gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu tadi yang disampaikan terkait kebersyukuran kita semua ya. Betul sekali. Sekarang banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka terkendala dalam belajar. Kita bersyukur di pesantren, insya Allah hampir rata-rata ya, kalau pesantren itu semua sudah masuk ke pesantren tatap muka, walaupun yang di Jakarta diperbolehkan tatap muka. Tapi mereka yang sekolahnya tidak di pesantren, mereka betul harus belajar benar-benar, bukan hanya harus konsentrasi, tapi mereka juga harus melibatkan orang tuanya untuk belajar, karena harus menggunakan gadget gitu kan. Dan ini distraksinya luar biasa ya. Kebanyakan kalau sudah megang handphone, megang laptop, megang iPad dan lain sebagainya, kalau sudah gadget itu distraksinya sangat luar biasa, gangguannya itu luar biasa. Tadinya mau ngeklik video belajar, ada video film bagus nih, jadi beralih gitu ya. Makanya bersyukur di pesantren ya, nggak ada distraksi, insya Allah nggak ada gangguan. Yang penting semuanya kita fokus belajar ya. Yang fokusnya mau ngapal Quran silahkan ya, hafalkan Quran, fokuskan untuk menguasai Al-Quran. Kalau mau belajar bahasa, fokuskan untuk mempelajari bahasa, cari ustadz-ustadz yang kira-kira ahli di bidangnya, untuk kemudian kita
bisa lebih banyak belajar dari mereka, seperti itu. Nah, seringkali gini kalau di pesantren ya, saya banyak nemuin di pesantren tuh ada sebagian santri yang mereka merasa minder gitu kan, kok dia bisa ya, saya nggak bisa gitu. Ada nggak yang begitu? Hah? Oh banyak, insya Allah di sini nggak ada ya. Kalaulah ada demikian, kok dia teman saya tuh bisa ya berprestasi, kenapa kok saya nggak bisa? Bukan nggak bisa, gitu ya. Ketika kamu melihat sesuatu, tadi misalkan ya, zaujati tatakallam bil arabiyyah, ya kan? Istri saya berbicara dengan bahasa Arab, kok bisa ya? Beliau bisa bahasa Arab, saya kayaknya nggak bisa deh. Nah, ini nggak boleh nih keluar ada dalam pikiran seperti itu. Ih, ana mau mustahil deh ngomong bahasa Arab, nggak boleh ya. Harus apa? Oh, bisa, saya bisa, saya insya Allah bisa, saya pasti bisa, gitu ya. Ngelihat di video kalau kemarin bulan Ramadan itu kan banyak ya acara-acara hafidz Quran gitu ya. Kok kecil-kecil pada bisa ngapal Quran? Kenapa kok otak saya belat banget? Jangan gitu ngomongnya, ya. Ya Allah, anak itu pintar luar biasa. Saya mungkin nggak pintar, tapi saya akan bisa. Dia mungkin 10 kali ngapalnya. Saya kalau memang harus 100 kali, saya baca 100 kali sampai hafal. Begitu. Ya. Jadi dari dalam diri kita dulu, jangan sampai kemudian terucap hal-hal yang negatif, yang kemudian justru menyudutkan diri kita, mematahkan motivasi kita, kemudian akhirnya kita nggak bergerak apa-apa. Seperti itu. Kenapa? Karena gini, setiap manusia, semua manusia, ketika Allah ciptakan itu sudah disertai dengan potensinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah katakan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya rupa, sebaik-baiknya bentuk. Tapi kok muka saya jelek Ustaz? Gitu ya. Itu kamu aja karena minder terus ngaca. Gitu ya. Jadi kalau ngaca ya udah puji-puji aja diri gitu, masya Allah, kok saya ganteng ya gitu dalam hati. Tapi kalau terucap nanti ada temennya yang nyengir-nyengir di belakang, Paul gitu. Ganteng dari Hongkong katanya gitu. Itu namanya afirmasi gitu ya. Ketika ngaca gitu kan, ingat tuh ayat tuh, Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Kalau Sayyid Qutb mengatakan, yang menafsirkan daripada ayat ini, tidak hanya bentuk secara fisik, tapi Allah sertakan pada setiap penciptaannya, pada setiap manusia yang diciptakan, gitu ya, disertai dengan apa? Dengan potensinya. Ketika kamu melihat seseorang berpotensi, berprestasi di bidang tertentu, maka boleh jadi kamu berprestasi di bidang itu atau mungkin di bidang lain. Gitu. Kalau dalam satu kelas kan nggak mungkin ranking 1 semua. Kalau satu kelas ranking 1 semua, enakan ustaznya. Anak-anak saya mau udah pinter-pinter, sok anak-anak belajar aja sendiri kan udah pada pinter gitu. Tapi kan nggak gitu, kodratnya nggak seperti itu. Tapi yang Allah sudah ciptakan dan Allah sertakan kepada setiap manusia itu disertai dengan potensinya. Gitu. Ya, istri saya Allah kasih potensi untuk mudah dalam belajar bahasa Arab dan mudah menghafalkan kosakata, menghafalkan mufradat bahasa Arab. Gitu. Saya dikasih potensi apa? Mencari istri yang pintar bahasa Arab. Alhamdulillah tercapai. Canda itu ya. Masya Allah. Jadi setiap kita dikasih potensi. Lihat nih. Jadi nggak semua di dalam kelas itu, ya, di dalam kelas itu akan beragam nanti potensinya. Ada yang memang jagonya di pelajaran, maka dia akan jadi ranking 1. Tapi ada juga yang nilainya amburadul, acak-acakan, rapotnya merah semua. Nah ini juga barangkali kita sharingkan dengan para asatidz, bahwa kecerdasan santri itu, kecerdasan siswa itu atau potensi santri itu tidak hanya
kita lihat dari mereka yang berprestasi di pelajaran saja. Boleh jadi di dalam kelas dia tidak berprestasi dalam pelajarannya, tapi ternyata olahraganya hebat, keren, gitu kan? Maka lahirlah juara-juara bulu tangkis misalkan di Indonesia. Enggak semuanya mereka itu kemudian berprestasi di pelajaran, tapi kemudian berprestasi di lapangan, gitu. Apalagi era sekarang ini, gitu. Potensi apapun, ya potensi apapun saya katakan, potensi apapun, baik buruk bahkan, ya itu sangat potensial sekali untuk kemudian kita kembangkan, dan itu akan menjadi semacam profesi atau apapun bentuknya, gitu ya. Dulu zaman kami sekolah, cita-cita itu ya berkisar itu aja gitu kan. Jadi dokter, jadi pilot, jadi apalagi kalau di pesantren ya jadi ustadz, jadi kiai gitu. Walaupun nanti enggak semua dari pesantren itu jadi ustadz, jadi kiai, enggak semuanya. Pasti ada yang kemudian ke bidang lainnya. Nah, era sekarang itu berubah lagi. Ketika ditanya, "Nah, nanti mau jadi apa? Kamu mau jadi apa?" YouTuber jawabannya. Ada nggak YouTuber di sini? Ya. Iya, kenapa? Karena yang dilihatnya Atta Halilintar, penghasilannya puluhan miliar sebulan. Jadinya apa? Mau jadi YouTuber jadinya ujung-ujungnya gitu ya. Walaupun tidak semuanya konten kreator ya, disebutnya tuh konten kreator mereka itu ya. Entah itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, mereka itu konten kreator. Nah, ya memang ini bisa menjadi profesi untuk saat ini yang saat dulu kita di tahun dahulu gitu ya, zaman-zaman baheula itu belum ada gitu. Tapi sekarang ketika kamu punya potensi apapun gitu ya, apapun potensi yang kamu miliki itu sangat besar kemungkinan untuk bisa kamu jadikan sebagai profesi. Gitu. Intinya adalah kita semua sudah Allah berikan potensi. Jadi kamu harus lihat tuh, ya kan? Masing-masing harus lihat. Gak boleh minder ketika lihat temennya jago di dalam satu hal. Nah, kamu jangan minder. Saya akan punya potensi di bidang ini. Tinggal kamu temukan tuh, kamu punya potensi apa, ya kan? Itu akan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Setiap kita masing-masing, tinggal nanti cari tahu, ya, cari tahu. Saya ini sebenarnya punya potensi apa ya, gitu ya. Nah itu nanti bisa ditanyakan ke teman, bisa ditanyakan ke guru, potensi saya ini apa ya, gitu ya. Saya punya potensi apa ya? Jangan langsung ngecap, jangan langsung ngejudge sendiri-sendiri. Ih, saya mah nggak punya potensi apa-apa ya, gitu. Kalau udah ngecap kayak gitu, maka Allah kasih kamu nggak ada potensinya. Kenapa? Karena kamu sudah mengucapkan itu. Maka jangan sampai terucap. Tapi kemudian cari, gali, gitu ya, gali. Yang putra, gali potensinya apa nih, gitu ya. Apakah di bidang pelajaran? Apakah di bidang seni? Apakah di bidang olahraga? Apakah di bidang berbagai macam bidang, kan sekarang banyak banget itu, atau mungkin kreatif. Nah yang kreatif ini sekarang luar biasa dicari banget di bidang IT misalkan. Wah, di bidang IT kalau ngelihat komputer tuh, ngelihat handphone tuh udah langsung tahu isinya. Oh, ini aplikasinya begini, ini aplikasinya terbuat dari ini, gitu kan, kode-kodenya begini. Nah itu berarti ada potensi, tinggal diperdalam seperti itu ya. Apa kalau bahasa Arabnya? Biqadri mata. Biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Ya. Artinya apa, Bu? Seberapa besar kamu punya upaya, ya, seberapa besar kamu punya usaha, gitu ya, maka sebesar itu apa yang akan kamu dapatkan. Jadi semuanya kembali kepada kita, gitu ya. Artinya apa nih? Upaya kita nih sekuat apa untuk bisa mencapai sesuatu, gitu ya. Kalau betul-betul sungguh-sungguh, maka itu akan tercapai. Apa? Ya. Manjada Wajada. Manjada. Iya, itu materi terakhir saya. Manjada wajada, seperti itu ya. Ada tambahan, silakan. Tambahan. Aktiru min qiraatil Quran, banyakin baca Quran. Limadha? Lianna al-Quran yashfa' wa yanfa' wa yarfa'. Karena Quran apa? Yashfa', dia bisa menjadi syafaat
nanti. Ya, dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Al-Quran juga apa? Yanfa, bermanfaat. Pasti kita baca udah ketahuan, satu huruf 10 kebaikan, itu sudah bermanfaat. Terus yarfa, Al-Quran yarfa akan mengangkat derajat pembacanya. Baru dibaca aja sudah yashfa, yanfa, yarfa. Apalagi kalau kita bisa menghafalkan dan mengamalkan pastinya. Ya. Aktiru min qiraatil Quran. Banyakin baca Al-Quran. La tatakasalu fi qiraatil Quran. Jangan malas baca Al-Quran. Ya. Insyaallah di sini mah kullukum mujtahidun insyaallah fi qiraatil Quran. Wa kullukum insyaallah satakunun ahlal Quran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini Al-Quran merupakan apa? Kita bisa menggali dari Al-Quran potensi-potensi yang kita miliki, gitu ya. Atau dengan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya, maka diri kita, ya, pribadi, individual kita, pribadi kita, ya, maka kemudian akan tertempel oleh apa? Oleh potensi dahsyat Al-Quran. Yang itu kemudian nanti akan menempelnya pada potensi apa? Pada potensi kalbu, potensi hati. Ya, potensi manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama potensi fisik tentunya, ya. Insya Allah semua selama ada rohnya, maka kemudian itu mereka akan memiliki potensi fisik. Sekalipun banyak orang yang mungkin tidak sempurna secara fisik, tapi kemudian pasti Allah berikan potensi-potensi yang lainnya. Kenapa? Karena selain potensi fisik, ada juga apa? Potensi akal. Punya akal semua? Punya akal semua? Punya. Ya. Bahkan ODGJ, apa ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa, akalnya masih ada, cuman fungsinya berkurang. Gitu. Fungsinya berkurang, kira-kira begitu. Fungsinya sakit, kejiwaannya harus diperbaiki, diobati. Tapi kemudian tetap Allah berikan potensi apa? Potensi akal, dan juga kemudian Allah berikan tadi potensi hati. Ini yang ketiga. Nah, ketika kemudian kita akrab dengan Al-Quran, ya, membaca, apalagi sampai menghafal, ya, mentadaburi, maka Al-Quran ini yang merupakan mukjizat luar biasa yang Allah turunkan akan kemudian melipat gandakan potensi dalam diri manusia. Beda ya, orang kalau udah ketempelan Al-Quran beda, gitu ya. Hatinya akan beda. Ya, orang ketempelan gitu. Berubah gitu ya. Jadi ketika nempel tuh Al-Quran, nempelnya Al-Quran dengan apa? Bukannya Qurannya dibawa-bawa, ditaruh aja di tarang di sini gitu ya. Itu ketempelan nempel kan gitu. Tapi nggak gitu. Dekat dengan Al-Quran itu ya dengan baca. Bacanya tentunya disertai dengan kehusyuan, dengan hati, gitu ya. Sehingga apa? Maka potensi Quran yang luar biasa akan menempel dalam diri kita. Seperti itu. Ya, ini luar biasanya Al-Quran. Ya, bahkan kemudian ketika kemudian seseorang gitu ya, yang potensinya biasa-biasa saja, secara potensi fisik biasa saja, potensi akalnya biasa aja, gitu ya. Tapi kemudian dia berusaha untuk memperdalam Al-Quran, maka dirinya akan melejit bersama Al-Quran. Seperti itu. Insya Allah. Ya. Ada lagi Bu yang bisa sampaikan? Mungkin sampai jam berapa ini ya Bu? Barangkali bisa dibuka dialog teman-teman, ada yang mau nanya atau mau para santri ya, dipersilahkan. Nah, ada nggak kira-kira? Mandiri di soal, siapa yang mau tanya? Siapa yang mau nanya? Ada? Silakan. Gak usah malu-malu. Harus berani. Gitu. Kalau di Daku diajarkan sama Ustadz Yusuf Mansur itu, ayo siapa yang mau nanya? Harus angkat tangan semua. Gitu ya. Silahkan maju. Enggak ada yang maju.
gitu ya. Jadi diajarinnya pede gitu ya. Pede aja dulu gitu kan. Ntar maju mah apa aja. Benar Ada banget. yang ngacung aja. Banat tadi Benar yang ngacung banget. satu orang silakan. Menturid as-soal. Boleh, ada. Ayo, Dari ada. Putra ada nggak? Putra yang mau maju. Oh itu ada yang gupai-gupai gini. Man, Banin wujud. Ayo maju, silakan. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurul Fikri. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan kembali semangat kita dalam belajar untuk meraih menggapai cita-cita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Nadia. Sebelumnya, minta maaf. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara menghilangkan kemalasan dalam diri kita? Singkat padat bulan. Baik teman-teman sekalian, namanya kita di pesantren itu kan satu behavior lingkungan ya, bi'ah, di mana itu bukan lingkungan asli kita gitu kan. Karena setidaknya pasti kalian di rumah lo yang masuknya SMP berarti kan usianya berapa tuh? Kurang lebih 11 atau 12 ya, 12 atau 13 tahun. Berarti kan sebelumnya itu selama 10 tahun kan di rumah kan gitu ya. Nah ini ketika masuk ke dalam satu lingkungan yang baru, siapapun gitu ya, pasti di situ akan menghadapi sesuatu yang berbeda. Nah, pikiran manusia, pikiran orang gitu ya, ketika mendapatkan sesuatu yang berbeda, maka itu perlu yang namanya adaptasi gitu ya, dengan lingkungan yang ada gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita mudah adaptasi sampai kemudian betah? Nah, maka kita harus memasukkan diri dan hati kita ke dalam apa? Ke dalam lingkungan tersebut. Misal gini, sederhananya saya kasih contoh, ya kan? Masuk ke dalam lingkungan yang sangat-sangat baru semuanya pastinya, gitu ya. Masuk ke dalam pesantren secara keseluruhan, kan gitu. Nah, lebih spesifiknya kan kita tinggalnya di mana setiap hari? Di kamar, ya. Tidur dalam satu kamar dengan teman-teman yang berbeda semuanya, kan gitu. Ketika masuk ke kelas nanti ketemu dengan teman yang berbeda lagi. Nah, sebenarnya ini adalah bagian daripada pendidikan pesantren, di mana kita harus siap menghadapi apapun. Maka yang pertama gitu ya, yang harus kita lakukan adalah apa? Ikhlas dan ridho menerima apapun dan siapapun yang ada di lingkungan baru kita. Bisa dipahami ya? Ini yang paling pertama dan yang paling penting. Apa? Ketika masuk, katakan ke dalam pesantren, melihat gedungnya, melihat kiai, ya, melihat teman-teman, dalam hati kamu harus mengucap bahwa saya ikhlas, saya ridho masuk ke dalam pesantren ini. Nah, masuk lagi ke dalam kamar, maka itu akan lebih spesifik lagi. Di situ tetap harus ada tuh bahwa terima, ikhlaskan dan ridho. Saya berteman dengan berapa orang satu kamar di sini? 10, 30. Wah, 30 ya. Satu kamar misalkan 30 orang. Ya Allah, saya sudah masuk ke dalam pesantren dan masuk ke dalam kamar ini yang isinya teman-teman ada 30 orang, dan saya ridho, saya ikhlas berteman dengan mereka. Saya nggak peduli mereka mau ngiler ke, mereka mau bau ketek gitu ya. Ada kan macam-macam ya kan. Ada yang rese, bener? Ya enggak? Ada yang pendiam, diajak ngomong manyun aja gitu kan. Karena saking pendiamnya. Ya, ada yang macam-macam kan sifatnya. Bayangin 30 orang dengan kepala yang berbeda. Ada yang sama nggak kepalanya? Kepalanya beda, apalagi isinya, karakternya berbeda. Gitu. Jadi yang paling utama adalah pertama kita harus terima.
Jangan sampai ngucap ketika tidur baru pertama kali malam pertama. Malam pertama di pesantren. Malam pertama di pesantren tidur. Itu kan pas banget baru mau tidur, temennya di sebelah ngangkat tangannya gini. Langsung kemudian tercium aroma-aroma yang luar biasa gitu ya. Nah, ini kan kalau kamu belum siap mentalnya, tadi nggak ikhlas, nggak ridho, maka langsung besoknya kamu nelpon, mama, aku tidur di sebelah teman, masya Allah, baunya luar biasa, gitu kan. Langsung ngeluh ke mamanya. Jangan, terima dulu, langsung gigit aja bibir atas biar cepet hilang baunya gitu ya. Jadi itu kuncinya yang pertama, apa? Ikhlas, nerima. Nah terus gimana caranya biar ikhlas? Terus ucapkan. Kan gitu ya, pasti nanya lagi tuh, gimana caranya saya biar bisa terima? Saya nggak terima Ustaz, saya nggak bisa nyium bau-bauan kayak gitu, saya akan pingsan, saya akan mati kalau lama-lama begini. Itu kan lebay kayak gitu ya. Enggak, kamu nggak akan mati, malah nanti akan terbiasa. Pas kira nanti udah lulus, aduh kok gua kangen ya sama baunya si Anu. Nah begitu nanti. Itu apa? Itu kalau lama-lama kalau sudah ikhlas akan begitu tuh. Gitu ya. Tapi jangan kemudian sini ngecium, jangan juga ya. Nanti pingsan beneran lagi. Nah, jadi itu yang pertama, harus ikhlas menerima. Kalau kita akan berbaur dengan dalam satu kamar saja akan berbaur dengan 30 teman yang karakternya beda, yang baunya beda, kan itu udah kayak keluarga. Di rumah mah mungkin satu keluarga beberapa orang, paling 2, 3, 4, 5 orang. Ketika kesini keluarga dalam satu kamarnya ada berapa? Ada 30. Maka harus ikhlas, terima tuh semua temennya. Yang modelnya begini, ada yang bawel, ada yang kesenggol dikit marah, ada yang baperan, iya kan? Ayo, pasti banyak yang baperan, ayo, iya kan? Ya nggak apa-apa, emang begitu. Boleh jadi kita juga baperan kan gitu. Boleh jadi kita juga ada sesuatu yang dilihat sama teman-teman kita yang lain. Ya, jadi yang pertama itu aja dulu, yang penting kita ikhlas, nerima, gitu. Ya, dan kemudian, nah ini supaya lebih mantapnya lagi, ketika kemudian kita berusaha untuk nerima, tapi kemudian kok kayaknya kok lelah ya gitu ya, kok gimana ya, kok bingung ini, sampai kemudian muncul tuh rasa nggak betah, kangen rumah, bla 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 segala macam, gitu. Maka ingatkan terhadap apa? Tujuan awal sekali kita masuk ke pesantren ini untuk apa? Oh, saya ingin hafal Quran 30 juz, ingin memberikan mahkota untuk kedua orang tua, ingin membahagiakan kedua orang tua. Maka ingat dengan tujuan itu. Ada istilahnya apa? Strong why, ada kekuatan kenapanya gitu. Kenapa nih saya nih kok harus di pesantren? Kenapa saya harus bertahan di pesantren? Kenapa saya harus berjuang di pesantren? Ngapain saya? Kenapa harus belajar di pesantren? Gitu. Ya itu dua. Dengan dua itu insya Allah itu udah paling fundamental sekali. Dengan dua itu kita ikhlas nerima. Lalu ketika benar-benar kita lagi down, nggak betah, sampai kemudian nangis ya nangis aja, nggak apa-apa, nangis aja. Tapi ingat, sambil nangis tuh ingat tujuannya. Oh, saya nggak boleh nyerah, gitu loh. Ya, saya nggak boleh nyerah. Saya nggak boleh ngeluh sama orang tua. Dan ingat, jangan dikeluhkan. Ketika nggak betah, jangan dikeluhkan. Jangan nyari temen yang nggak betah juga. Pas lagi nggak betah, lagi sedih, ya masuk kelas udah ada temen duluan di dalam kelas yang lagi murung, jangan dideketin. Kenapa? Nanti kamu ikutan sedih, ikutan murung. Ujung-ujungnya apa? Berdua-duaan dia menangis di dalam kelas. Datang lagi satu temennya yang nggak betah juga, kok kalian nangis sih? Aku lagi nggak betah nih. Oh sama, nangis bertiga gitu kan. Enggak, oh nggak betah ya? Sorry, saya keluar sebentar gitu ya. Saya juga enggak deh gitu kan, udah keluar aja langsung. Saya betah gitu. Kira-kira begitu. Nah teman, udah punya lebar ya. Yang kedua tuh Bun, gimana biar nggak malas tuh? Kalau istri saya rajin nih, ya, kayak beliau, silakan. Biar nggak malas gimana? Ya harus rajin. Bingung ya? Betul nggak? Biar nggak malas gimana? Harus rajin. Nanti Paksain. ya doanya itu. Ya doanya Allahumma itu. paksain. Allahumma
paksakan. Aduh, ini kok males banget ke masjid, bangun jam 4 mau tahajud, mau sholat subuh. Langsung doa, ya Allah, Allahumma, apa ya bahasa Arabnya, paksakan gitu aja. Ya bahasanya bahasa kalian aja. Paksain gitu, bangun. Gitu ya. Jadi tetap sebenarnya yang paling mudah itu ketika dalam kondisi lagi males, lagi down apa segala macam, kita ingat dengan cita-cita, dengan tujuan, niat kita di awal tuh mau apa, ingat ke situ, terus ingat. Kalau perlu makanya tulis tuh di lemari tuh, ya kan. Saya ingat waktu anak saya masuk pesantren tuh kelas 3 SD, ya kan. Nah saat kelas 3 itu ketika minta ganti Quran, ya kan, saya bawa Qurannya ke rumah yang lama kan udah sobek-sobek gitu kan, saya kasih yang baru. Saya lihat tuh di apa namanya, di Qurannya gitu kan, saya harus hafal 30 juz gitu. Saya nangis sih lihatnya, nangis loh Bang Ayah waktu itu. Ya, sama di lemarinya juga ada Di lemarinya ditulis aku tuh. harus hafal Quran 30 juz. Aku harus membuat bangga ayah dan bunda. Itu tulisan anak saya waktu itu dia bikin kita nangis, dan ternyata ketika kita tanya, alhamdulillah qadarullah sudah selesai setoran 30 juznya. Itu kita tanya, kok bisa sih Bang? Gitu, kok bisa? Dia bilang apa? Ya aku kalau lagi nggak betah aku suka liatin tulisan aku yang di depan lemari. Dia bilang gitu. Mungkin itu juga bisa jadi satu inspirasi Gitu ya. Artinya Boleh gitu. betul. Artinya yang penting ingat dengan tadi ada punya tujuan tuh, punya cita-cita, gitu kan. Nah, ketika itu sudah terngiang-ngiang terus di dalam pikiran kita, maka pikiran itu akan menggerakkan tubuh yang lainnya, ya kan. Ketika kita berpikir untuk sampai pada satu titik, maka itu akan membawa atau menggerakkan anggota tubuh kita yang lain untuk apa? Untuk bergerak melaju ke arah sana. Gitu. Ketika ingin segera selesai hafalan 30 juz katakan, maka kemudian ketika itu terus terpikir, pasti untuk melangkah nih akan terbantu. Gitu. Kenapa? Karena pikirannya sudah terus ke sana. Maka tangan akan ikut. Ya. Kaki akan ikut, hati juga akan kemudian ikut, terus gitu ya, digerakkan oleh kita punya pikiran seperti itu. Jadi boleh tuh ditulis. Kalau malu di apa namanya, di lemari gitu ya, tulis di buku atau cari atau beli buku khusus untuk tulisan-tulisan kamu sendiri yang sifatnya memotivasi diri. Mau belajar buka, lagi sedih buka, ya, betul. Gitu kan. Dulu Seperti ketika itu. saya di pesantren juga seperti itu, sama ada tuh kadang kan kita jenuh gitu ya. Lu malas banget sih di pondok, semuanya gini gitu ya, apalagi perempuan nih biasanya. Sama saya kayak gitu, saya punya satu buku khusus, saya tulis pokoknya di situ apa-apa yang apa namanya keluhan saya tulis di situ, termasuk cita-cita saya tulis. Jadi ketika keadaan lagi kayak gitu, lagi nggak betah, lagi sedih, itu kita buka tuh cita-cita kita ini. Terus kita ingat-ingat juga orang tua kita di rumah yang udah ngebiayain kita, yang udah nyekolahin kita gitu kan, bersyukur masih bisa sekolah, masih bisa dibiayain, karena masih banyak di luar sana yang nggak bisa bersekolah, nggak punya biaya gitu. Jadi kita mikirnya ke situ, ya Allah nggak boleh malas gitu. Jadi lawan sendiri gitu, dilawan sendiri, nggak boleh malas, nggak, kasihan orang tua, kasihan ayah bunda, kasihan bapak ibu di rumah gitu. Nggak, biasanya tuh suka ada dorongan sendiri, maksain sendiri. Karena kalau misalnya kita kayak tadi ngobrol sama teman, apalagi yang temennya juga sama gitu ya, yang lagi nggak betah juga, biasanya malah kebawa ya, jadi kebawa perasaan. Jadi kita sendiri justru nggak bisa kita mengandalkan orang lain gitu. Boleh curhat, boleh misalkan ke ustazah itu boleh curhat untuk ya mungkin nanti kan beliau juga bisa memberikan motivasi gitu, tapi motivasi yang paling penting itu sebetulnya dari dalam diri kita sendiri. Dipaksakan. Boleh ngomong, biasanya tuh nanti ada kayak berantem gitu di dalam diri, kayak yang nggak betah harus keluar, tapi nggak harus betah gitu. Itu biasanya kayak gitu, nanti dicoba aja, tapi lama-lama terbiasa, dan insya Allah lama-lama hilang tuh nggak betahnya. Biasanya kan nggak betah cuman ya sehari 2 hari, nanti ketika masalahnya udah selesai udah biasa lagi gitu kan ya. Bisa ada masalah sama temen, atau mungkin lagi jenuh, lagi malas kayak gitu. Itu sebetulnya semuanya godaan setan. Bisa juga dilawan dengan apa? Dengan doa, dengan sholat, dengan baca Quran, ya. Lawannya kayak gitu. Itu juga bisa ngelawan malas juga biasanya ya. Kalau gitu. Iya.
Jadi kekuatan doa juga harus betul-betul kita upayakan ya, saat seperti itu. Maka insya Allah nanti Allah akan buka. Nah sebenarnya yang ketiga nih udah kejawab kayaknya ya tadi itu. Rangkaian bagaimana menumbuhkan motivasi. Ya motivasi ini memang apa ya, dorongan gitu ya, kayak semacam ini gitu kan, pertemuan kayak gini. Bisa juga kamu dapat dengan membaca buku. Jadi kalau lagi libur nih, cari, jangan cuma jalan-jalan ke tempat wisata, sesekali izin sama orang tuanya misalkan lagi libur ke toko buku. Ya, saya dulu termasuk yang koleksi buku. Uang jajan dialokasikan sebagian untuk apa? Beli buku gitu. Jadi cari buku-buku apa? Buku-buku yang kita memang minati gitu. Awalnya dulu sih sukanya komik, terus terang aja. Komik, tau komik nggak? Buku komik masih ada nggak zaman sekarang ya? Ya. Dulu saya waktu di pesantren di Cikoneng ini sering ke toko ke Yogyakarta ini, di Tasik dulu ya kan. Nah yang kemudian ke beberapa toko buku ngapain? Nyarinya apa? Nyarinya komik, baca gitu kan. Cari buku. Nah kemudian ketika kelak setelah SMP, SMA gitu, maka cari buku-buku yang memang ketika kita baca akan menumbuhkan motivasi. Maka yang dicari bukunya apa? Buku-buku kisah sukses misalkan. Kan banyak tuh. Ya kan, biografi siapa? Biografi Bung Karno misalkan. Biografi yang misalkan yang saat ini kita banyak lihat gitu ya. Siapa? Itu kan banyak biografinya. Ya kan? Sadi Mansur misalkan, banyak buku-bukunya tuh. Bisa kita beli gitu kan bukunya. Seperti itu, dan kita baca banyak kisah-kisah inspirasi yang itu akan menumbuhkan motivasi. Kalau kamu mau jadi pengusaha sukses, menjadi orang kaya gitu kan, pengen menjadi kiai, nah maka cari buku-buku mereka, cari buku-buku biografi mereka, sehingga lihat orang itu kok bisa sampai kemudian pada titik itu. Pasti enggak dengan santai-santai, pasti semuanya dengan perjuangan. Nah, biasanya di biografi itu ditulis apa perjuangan mereka, ya kan? Sehingga dari situ kita belajar apa yang mereka lakukan saat mereka down, gitu ya. Apa yang mereka lakukan. Nah, itu semua bisa kita pelajari, bisa kita baca. Apalagi di pesantren, sebenarnya kan bisa banyak waktu kemudian bisa kita manfaatkan untuk baca buku, atau misalkan ada perpustakaan. Cari di perpustakaan tuh kisah-kisah yang menarik yang akan menumbuhkan motivasi kita. Gitu ya. Kalau motivasinya mau jadi dokter misalkan, nah maka harus cari tuh ya, kira-kira siapa dokter yang sukses di Indonesia misalkan ya, atau bahkan di dunia. Ada dokter Oz misalkan, nah, dengar nggak dokter Oz? Nah itu kan sampai ada duplikasinya kan di Indonesia. Dokter Tamrin itu bikin program di acara TV, tapi kemudian beliau udah wafat saat ini, ya kan? Banyak. Mau jadi pengusaha, siapa pengusaha muslim dunia? Nah, ya kan, pengusaha muslim Indonesia yang mereka betul-betul telah sukses. Misalkan kita mengenal Laksmi Mittal dari India gitu. Kalau di Indonesia kita mengenal Pak Khairul Tanjung gitu kan, dengan Transcorp-nya ya, Citicorp, yang punya Trans TV itu, Trans 7, Trans Studio, pokoknya yang trans itu punya beliau semua. Pak Khairul Tanjung namanya. Itu beliau termasuk masuk ke 15 Fortune, termasuk 500 orang terkaya di dunia. Ada masuk dari Indonesia ternyata, di antaranya beliau, gitu ya. Nah, jadi menggurita. Itu kita ada tuh bukunya ada, saya punya itu. Judul bukunya apa? Khairul Tanjung si anak singkong judulnya. Cari di Gramedia itu ada. Itu biografi beliau saat beliau berusia 50 tahun, dibuat buku yang menceritakan bagaimana perjalanan hidup beliau. Dan kalau kamu mau tahu, beliau bukan dari kalangan konglomerat Indonesia. Artinya beliau mencapai titik itu dari keluarga yang miskin, bukan dari keluarga kaya. Bahkan ketika untuk membiayai kuliahnya saat itu, orang tuanya harus menjual batiknya kalau nggak salah, untuk membiayai kuliahnya. Bayangkan seperti itu. Nah ini kisah-kisah seperti itu akan menjadi motivasi yang luar biasa buat kita, akan menumbuhkan motivasi kita untuk terus belajar, terus berjuang
ya kan, agar kemudian kita mencapai cita-cita kita, insya Allah, ya kayaknya udah panjang lebar ya saya bicara. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Sekali lagi khususnya kepada Abu Umu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehormatan yang diberikan di Daulat untuk berbicara di sini, gitu ya. Menyampaikan motivasi. Ini kayak motivator gitu ya. Salah satu cita-cita saya ingin jadi motivator gitu, dan alhamdulillah hari ini terkabul gitu ya. Jadi motivator di mana ini udah. Tapi subhanallah, memang saya kalau saya ngajar itu udah belasan tahun. Biasanya 70% tuh materi, selebihnya saya memotivasi santri. Selalu seperti itu. Jadi yang dikangenin sama anak didik saya tuh biasanya justru bukan pelajarannya, motivasinya gitu. Dan alhamdulillah alumni-alumni dari santri-santri yang sudah pada lulus, ada yang kuliah di Mesir, ada yang jadi dokter, ya gurunya masih gini-gini aja, alhamdulillah. Itu kan memang saya guru gitu kan. Cita-cita saya jadi guru gitu, ngajar seperti itu. Dan masya Allah, satu hal ketika nanti kalian jadi guru, hal yang luar biasa yang sangat menggembirakan itu apa? Ketika kamu dengar Ustadz, entah itu orang tuanya atau misalkan anaknya itu sendiri mengabarkan, Ustadz, alhamdulillah saya lulus di Fakultas Kedokteran. Wah, itu bahagia rasanya dengarnya. Bahkan ada waktu itu sekarang sudah punya pesantren ya di Subang. Nah, dulu beliau pernah belajar sama saya. Sekarang punya pesantren. Waktu itu belajar private bahasa Arab, privat, belajar bahasa Arab di kelas belajar, di luar kelas dia belajar juga. Ingin apa? Ingin tes ke Al Azhar Kairo, gitu kan? Saya bantu, saya ajarin. Gitu. Padahal saya sendiri nggak pernah ke Al Azhar gitu ya. Tapi kemudian beliau belajar sungguh-sungguh dan luar biasa, berangkat lolos beasiswa full, gitu ya. Berangkat ke Al Azhar, sekarang sudah lulus dari Al Azhar S1 dan membangun pesantren, santrinya udah hampir 500 sekarang, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya yakin sekali 1, 2, 3 atau bahkan seluruhnya kalian kelak akan menjadi orang sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga Abu dan Umu khususnya dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, senantiasa mengajarkan kita, menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya di pesantren ini. Dan keluarga besar Manahijul Huda, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, Allah berikan kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaraamatil Fatihah wa bihaqqi man unzila 'alaihil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na al bala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.